kita bisa brainstorming bersama, karena tidak bermaksud menggurui atau gimana, karena pengalaman saya juga sangat masih minim gitu. Jadi mungkin di sini banyak juga teman-teman yang sudah lebih paham juga, boleh banget nanti kita bakal ngobrol bareng-bareng di selama pematerian ini, atau ketika di akhir, ketika sesi question and answer, seperti itu. Nah, untuk IAS tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Ella. IAS itu adalah International Association of Agricultural Students and Related Sciences. Nah, IAS ini sebenarnya berada pada beberapa level. Jadi ada IAS World, kemudian ada regional, dan akhirnya ada IAS Country. Nah, salah satunya adalah Indonesia. IAS Indonesia sudah bergabung dengan IAS sejak tahun 93, dan saat ini kita headquarter ada di IPB, atau Institut Pertanian Bogor. Nah, hingga saat ini kita sangat berbangga sekali sudah memiliki 11 cabang atau 11 lokal komite yang ada di 11 universitas di 10 kota di seluruh Indonesia. Walaupun memang di sekitar sini aja, tapi kita terus berusaha supaya bisa menjangkau wilayah-wilayah lainnya. Nah, saat ini kita memiliki 1.213 member hingga April tahun 2020. Jadi belum terhitung yang baru-baru masuk juga, tapi kita terus bertambah dalam angka. Nah, IAS memiliki slogan gitu ya, think globally, act locally, dengan mission statement kita yaitu to promote the exchange of experience, knowledge, and ideas to improve the mutual understanding between students in the field of agricultural and related sciences all over the world. Jadi memang kegiatan-kegiatan kami ini bergerak dengan pokok pikir seperti tadi, gitu. Jadi pokok mission statement-nya itu adalah yang tadi. Nah, ini saya akan tampilkan sedikit beberapa program yang IAS Indonesia laksanakan. Salah satunya adalah yang pertama, Village Concept Project, atau program Desa Mitra, dengan 3 pilar kita, yaitu Community Empowerment, Education, and Agriculture and Environment. Jadi program-program divisi kita bergeraknya di 3 pilar tadi. Nah, program ini adalah program pengabdian masyarakat yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa di desa VCP kita yang kita ajak kerjasama ini. Nah, saat ini sudah terdapat 11 desa VCP yang bekerja sama di setiap 11 lokal komite di 10 kota berbeda, dengan beragam proyek yang dilaksanakan sepanjang tahun. Nah, ini adalah program lainnya. Di sini ada exchange program nasional. Kita juga punya exchange program internasional sih sebenarnya. Tapi itu kita bergabung dengan IAS World. Jadi Indonesia adalah salah satu negara yang menerima exchange partisipan juga, dan juga bisa mengirim exchange partisipan. Nah, untuk exchange program nasional sendiri ini sama sebenarnya dengan Expo Inter. Jadi kita base-nya adalah program magang dan volunteering. Untuk di Indonesia sendiri kita ke 10 kota berbeda, dengan tahun ini kita punya 36 hosting place atau 36 company yang siap untuk menemani teman-teman ketika mengikuti program magang kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk masa biasa kita punya lebih dari 40 hosting place atau 40 company yang siap untuk menerima para peserta magang. Namun karena kondisi COVID ini, jadi tahun ini kita cuman yang available cuman 36 hosting place. Tapi hopefully nanti tahun depan kita bisa available lagi untuk seluruh hosting place. Nah, kita punya 3 program khusus, itu ada Archimedes. Ini fokusnya pada kegiatan-kegiatan penelitian dan magang pada perusahaan-perusahaan agroindustri, atau kalau anak pertanian sebutnya kegiatan off-farm kayak gitu. Nah, selanjutnya ada program Ceres, ini fokus pada kegiatan agrokompleks di lapangan atau on-farm. Kemudian selanjutnya ada Libertas, sebenarnya mirip-mirip Ceres ya, tapi lokasinya kita ganti di desa VCP. Ini memang kita menggabungkan antara kegiatan agrokompleks on-farm dengan fokus pengembangan masyarakat, seperti itu. Nah, untuk
informasi lebih lanjut, silahkan teman-teman boleh cek ke website kita di ias.or.id atau di sosial media kita di Instagram di ias_Indonesia, karena sebenarnya banyak banget program dan aktivitas yang kita laksanakan, tapi kalau saya share semua, hari ini malah ngebahas IAS doang kayak gitu. Jadi ya itu aja mungkin untuk introduction dari IAS Indonesia. Selanjutnya kita ke materi yang ditunggu-tunggu ya untuk hari ini, yaitu ketahanan pangan. Nah, menarik sekali kita bahas ketahanan pangan, karena ini adalah isu yang tidak berkesudahan, dan bahkan kalau debat presiden, debat capres maksudnya, itu juga pasti ini salah satu yang selalu dibahas ya, tentang ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu sebenarnya apa sih gitu ya? Kalau misalnya menurut peraturan pemerintah ya nomor 68 tahun 2022, itu adalah ketahanan pangan ini adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang baik, pangan yang cukup, baik secara jumlah maupun mutu, serta aman, merata, dan terjangkau. Nah, berarti kalau kita melihat dari pengertiannya ini kan berarti ketahanan pangan itu bukan berarti hari ini bisa makan, atau seluruh warga Jakarta hari ini bisa makan. Bukan hanya itu, karena ketahanan pangan itu juga berarti bahwa punya cadangan makanan yang cukup. Pertama. Kedua, makanan yang tersedia bisa diakses oleh seluruh orang, semua orang. Kedua. Ketiga, makanan yang tersedia terjangkau untuk semua orang. Ketiga, makanan yang tersedia atau makanan yang dikonsumsi juga memiliki gizi, pertama, dan kualitas yang bagus. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau misalnya seluruh warga Jakarta hari ini bisa makan, tapi makannya makan mie instan, nah ini bukan ketahanan pangan. Gitu. Ini tidak menunjukkan situasi ketahanan pangan. Nah, coba bayangkan aja ya, kalau misalnya tidak ada cukup makanan untuk semua orang, yang terjadi apa? Malnutrisi, kelaparan, ya, banyak hal lainnya ya. Kematian juga bisa ya kalau sudah akut. Kemudian yang selanjutnya, semua orang makan tapi makanannya itu makanan-makanan instan kayak gitu, atau makanan-makanan fast food doang gitu. Belinya dari restoran-restoran fast food seperti yang merek-merek yang udah ada. Nah, apakah itu baik? Nah, itu kan tidak menunjukkan kualitas yang baik ya. Jadi nggak termasuk ketahanan pangan juga tuh. Nah, selanjutnya, sumber pangan melimpah. Jadi Indonesia ini sebenarnya sumber pangannya melimpah sekali, gitu ya. Kita bisa lihat banyak sekali petani kita dan juga Indonesia bahkan sampai sudah impor bahan pangan juga, sebenarnya kita nggak kekurangan kayak gitu. Nah, tapi kenapa kita masih memperdebatkan situasi ketahanan pangan ini? Karena mungkin saja tidak seluruh masyarakat mempunyai akses terhadap sumber pangan yang bergizi tersebut. Aksesnya ini seperti apa? Aksesnya ini mungkin seperti pertama, ekonomi, harganya tidak terjangkau. Yang kedua, secara fisik, mungkin lokasi marketnya jauh dari rumah-rumah, dari lokasi masyarakat tinggal mungkin. Kalau misalkan di kota kita nggak bisa ngomong itu ya, karena kita dekat gitu loh dengan macam-macam supermarket. Tapi mungkin kita ngomong di daerah-daerah pedesaan kayak gitu. Nah, ini juga yang menjadi permasalahan ya dalam ngomongin ketahanan pangan. Jadi ketahanan pangan itu bukan sekedar hari ini bisa makan, tapi apakah aku bisa meyakinkan besok bisa makan, lusa bisa makan, minggu depan bisa makan, bulan depan bisa makan, dan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang sehat dan bergizi. Itu. Nah, ini kita bisa lihat ya di sini ada peta ketahanan dan kerentanan pangan tahun 2019. 2020 belum keluar, of course, karena kita masih di tahun yang sama. Ini kita bisa lihat di sini, ini gambarnya mungkin kalau agak kurang jelas, saya mohon maaf, karena saya ambilnya juga dari bukunya. Nanti kalau misalkan teman-teman mau lihat, boleh langsung akses ke bkp.pertanian.go.id. Ini kita bisa lihat di sini,
wilayah-wilayah yang berwarna gelap. Jadi semakin berwarna gelap ini, daerah ini semakin rentan terhadap pangan. Kayak gitu. Nah, kemudian daerah yang semakin hijau itu adalah daerah yang semakin tahan terhadap situasi pangan. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa daerah ya, bagian wilayah Indonesia bagian timur, ada yang hijau banget, tapi ada juga yang merah banget. Kemudian di bagian Sumatera juga ada, di sini bagian Kepri juga ada. Tapi walaupun demikian sebenarnya mostly sudah banyak yang hijau ya, gitu. Nah, sebenarnya penyusunan peta tadi itu dari mana aja sih, gitu ya? Indikatornya itu pakai apa aja? Nah, kita lihat di sini ada pilar ketahanan pangan. 3 aspek ketahanan pangan itu ada 3. 3 aspek ketahanan pangan itu yang pertama ada ketersediaan, yang kedua keterjangkauan, yang ketiga adalah pemanfaatan. Nah, dalam penyusunan petanya yang tadi itu digunakan 9 indikator yang diturunkan dari 3 aspek ini. Ada dari 1 sampai 9, boleh dibaca. Sehingga kalau misalkan kita lihat tadi, kenapa sih ada yang warna merah-merah gitu ya? Kenapa sih ada yang warna merah-merah? Nah, sebenarnya warna merah-merah tadi ini bukan hanya mungkin bahan pangannya di sana tidak cukup. Mungkin di sana bahan pangannya cukup, tapi aksesnya nggak ada. Karena kita lihat indikator yang ini ya. Kita lihat indikator di sini, mungkin aksesnya nggak ada secara ekonomi maupun fisik. Atau mungkin di situ juga angka kemiskinannya tinggi. Atau mungkin banyak hal lainnya ya, yang membuat hal-hal tadi bisa, daerah-daerah tersebut bisa berwarna merah kayak gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat secara nasional ya, kita sebenarnya punya perubahan kok. Jadi kita jangan langsung serta-merta nyalahin pemerintah ya. Wah, ini ada daerah yang masih merah nih, ada daerah yang masih rentan terhadap pangan. Karena sebenarnya kalau misalkan teman-teman lihat di sini ya, menurut Global Food Security Index, peringkat kita itu naik, teman-teman. Jadi dari tahun 2015, saya ambilnya dari tahun 2015, karena kalau dari tahun 2018 naiknya cuma 1 peringkat, jadi kurang kelihatan. Tapi kalau dari 2015 kelihatan banget, kita dari posisi ke-74, ranking ke-74, dari 113 negara. Sekarang tahun 2019 kemarin, kita naik jadi ranking ke-62. Nah, lumayan ya, walaupun bukan ranking 1 atau posisi 5 besar atau 10 besar, tapi ada perubahan di sini. Ada perubahan di sini, dan memang untuk menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan ini kan nggak mungkin ya, nggak cukup 1-2 tahun. Jadi ini sebenarnya perubahan yang sangat baik kayak gitu. Kalau kita lihat jumlahnya, untuk spesifik jumlahnya ya, kita lihat di sini, ini saya bandingkan antara tahun 2018 dan 2019. Di sini ada pembagian wilayah prioritas 1 sampai 6. Jadi prioritas 1 itu menggambarkan wilayah yang paling rentan, ya, wilayah yang paling merah tadi. Kemudian wilayah 6 ini, prioritas 6 itu adalah wilayah-wilayah yang sangat tahan atau yang paling hijau tadi. Kita lihat kalau jumlahnya di sini, jumlah kabupaten kota 2018 untuk prioritas 1 ada 28 daerah. Tapi tahun 2019 dia turun jadi 26. Ya, turun 2 angka, lumayan ya. Kemudian naik lagi di prioritas kedua, turun lagi 3 angka, turun lagi 7 angka, turun lagi, hingga kita lihat di sini di prioritas ke-6 persentasenya lumayan banget naiknya, dari yang tahun 2018 39%, kemudian meningkat jadi lebih dari setengah wilayah kita sebenarnya sudah masuk di wilayah yang sangat tahan terhadap situasi pangan, yaitu 52%. Prestasi yang menarik, walaupun sebenarnya kalau kita lihat angka 5% ini walaupun kecil, tapi kan ini 5% dari Indonesia ya, yang luas banget ya. Ada, bayangkan di sini ada 26 wilayah. Belum lagi satu wilayah mungkin berapa ratus populasi ada di situ. Nah, walaupun kecil tapi itu tidak bisa nggak bisa kita abaikan. Jadi sebenarnya berapa sih gitu ya
berapa gitu yang menderita kelaparan dan malnutrisi. Nah, kita bisa lihat di sini Global Hunger Index tahun 2019 untuk Indonesia. Indonesia punya ranking ke-70 dari 117 negara dengan skor 20,1. Itu ada di level serius. Gitu. Luar biasa sekali karena ternyata walaupun sudah banyak yang hijau, ternyata angka kelaparannya masih tinggi. Kita lihat kalau perjalanannya dari tahun 2000 sampai 2019 ya di sini, ini skornya dari 25,8 berangsur-angsur turun hingga sekarang sudah di angka 20, walaupun sebenarnya kita masih tetap di level yang sama, masih di level serius, kayak gitu, masih di level yang kuning tadi ya, masih di level sini ya, walaupun angkanya tadi berangsur-angsur turun, sehingga ini artinya apa? Ini artinya kita butuh kerjasama bareng-bareng, bukan hanya pemerintah doang, tapi kita semua bareng-bareng untuk bisa menurunkan angka ini sekecil mungkin, secepat mungkin, supaya kita bisa bukan hanya sekedar menurunkan angkanya, enggak, tapi kita juga bisa menolong saudara-saudara kita yang menderita kelaparan. Nah, di sini kita bisa lihat juga, ini adalah trend indicator value dari populasi masyarakat kita yang menderita kurang gizi. Ini data tahun 2019 juga. Kita bisa lihat di sini dari tahun 2000 sampai 2019 sebenarnya agak naik turun ya. Walaupun ada beberapa cukup steady. Untuk yang garis merah ini kan menunjukkan populasi kita yang menderita kurang gizi. Kemudian untuk garis hijau tua ini menggambarkan anak-anak di bawah usia 5 tahun yang memiliki tinggi badannya di bawah rata-rata, di bawah standar. Kemudian untuk yang hijau muda ini untuk anak-anak yang mengalami stunting, dan yang warna orange ini untuk mortality rate atau tingkat kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun. Nah, walaupun ini berangsur-angsur turun ya, ini rata-rata 0% sampai 10, sekian persen ya di sini. Angkanya kecil ya sebenarnya kalau dilihat ya. Tapi ini yang wasting children masih lumayan tinggi. Stuntingnya masih tinggi, sekitar 30% sekian. Tapi kan kalau dikali, ini kan dikali sama populasi Indonesia ya, jadi sebenarnya walaupun 0, sekian jumlahnya tetap banyak dan masih menjadi PR. Nah, ironisnya di sini adalah kita bisa lihat di sini, Indonesia juga menjadi penyumbang sampah makanan terbesar kedua di dunia. Jadi kita membuang makanan 300 kg setiap tahunnya. Luar biasa sekali, miris banget karena kita lihat angka-angka yang tadi. Kalau kita lihat angka-angka yang tadi nih, banyak sekali anak-anak yang sampai meninggal dan mengalami wasting, stunting, bahkan kurang gizi, dan penyakit-penyakit lainnya, karena kurang makan. Karena panganan yang mereka dapatkan itu kurang bergizi. Sedangkan masyarakat lainnya, yang mungkin tadi ada di wilayah yang hijau-hijau tadi ya, justru hobi buat buang makan. Hobi buat buang-buang makanan. Sedih ya. Kayak gitu. Nah, kita bisa lihat di sini juga, selain kita baru saja mengecewakan saudara-saudara kita yang tadi akhirnya menderita kelaparan, kurang gizi, dan berbagai penyakit lainnya, kita juga meninggalkan carbon footprint dari limbah pangan yang kita hasilkan setiap tahunnya. Nah, ada 3,3 gigaton greenhouse gas emission yang kita hasilkan, yang sebenarnya jumlahnya kalau disamakan itu sama dengan 1/3 dari annual emission bahan bakar fosil setiap tahun. Luar biasa. Cuma dari sampah makanan, greenhouse gas emission kita udah bisa ngalah-ngalahin skala industri dan transportasi. Ini menyedihkan dan ironi ya, melihat situasi ini. Padahal di sini kita bisa lihat juga fakta di sebelah sini, kalau 1/4 aja dari
hanya seperempat dari limbah pangan yang tadi kita hasilkan bisa dikonsumsi, bisa kita alihkan ke masyarakat kita, ke saudara-saudara kita yang menderita kelaparan, yang tidak memiliki akses terhadap makanan yang baik. Sebenarnya kita udah cukup banget itu untuk mengurangi jumlah kelaparan di dunia, atau bahkan sebenarnya mencukupi. Jadi sebenarnya makanan kita ini kebanyakan. Makanan kita tuh nggak kurang, tapi kenapa sih ada orang-orang yang kelaparan? Nah, itu pertanyaannya. Nah, selain itu, kalau kita lihat ya, kalau misalkan secara sosial kan tadi ya kita lihat ya, dilemanya di situ adalah makanannya banyak, tapi banyak dibuang-buang. Kemudian padahal di satu negara yang sama juga masih ada juga yang menderita kelaparan, malnutrisi dan sebagainya macamnya. Nah, kalau secara ekonomi sebenarnya efeknya apa sih gitu ya limbah pangan ini? Efeknya apa gitu? Kita buang-buang makanan terhadap ekonomi kita gitu. Nah, limbah pangan ini kan sebenarnya merepresentasikan biaya pengelolaan yang tinggi gitu. Mulai dari jangan lihat makanan udah jadi ya. Misalnya kita lihat rendang udah jadi, tapi kita ngomongin pangan bener-bener yang bibit cabai atau sayur yang masih dalam bentuk raw gitu, atau makanan-makanan yang masih bentuk raw. Jadi sebenarnya kan panganan yang kita konsumsi setiap hari ini kan awalnya itu dari mana? Awalnya dari lahan kan. Awalnya dari lahan, ditanam, dipupukin, dirawat, kemudian di harvest, kemudian nanti didistribusikan, kemudian ada proses penyimpanan juga di situ, sampai akhirnya bisa sampai ke kulkas kita, kemudian diolah dan bisa kita santap. Nah, proses yang panjang itu kan semuanya membutuhkan biaya, mulai dari biaya pemeliharaan lahan, transportasi, operasional, kemudian ketika grading juga. Nah, ketika kita membuang sampah, ketika kita membuang makanan, sebenarnya setiap tahunnya itu kalau ini ya, dari WRAP ini mengestimasikan limbah pangan yang kita hasilkan setiap tahunnya itu dari satu rumah tangga aja itu jumlahnya kurang lebih sama dengan 665 US dollar setiap tahunnya gitu. Jadi kita baru-baru aja buang-buang duit kayak gitu ketika kita buang-buang makanan. Dan selain itu juga dengan kebiasaan kita yang suka membuang-buang makanan ini, sebenarnya itu juga turut berkontribusi terhadap peningkatan harga dari makanan kayak gitu. Nah, kalau kita lihat ya, limbah pangan itu biasanya berakhirnya di mana sih? Biasanya kan berakhirnya itu kalau nggak di selokan, atau di kantong-kantong plastik, atau di TPA gitu ya. Nah, bahan-bahan pangan itu kan basah ya, karena kan sampah organik ya, karena dia basah jadi kan sulit dibakar. Sehingga walaupun di Indonesia sebenarnya masih jarang ya, walaupun sudah ada ya alat-alat insinerator, tapi di luar negeri sudah banyak juga yang memakai alat insinerator ini. Jadi dia alat untuk kurang lebih sebenarnya dia membakar sampah, tetapi itu ada efek sampingnya juga. Jadi biasanya kan limbah pangan itu berakhir kalau misalnya nggak di TPA, ya di insinerator. Tapi sebenarnya keduanya juga punya efek samping untuk lingkungan, kayak gitu. Nah, salah satunya adalah gas emisi tadi yang tadi kita udah sempat bahas. Itu dua-duanya tetap menghasilkan gas emisi. Nah, gas emisinya ini bukan keseluruhan ya sebenarnya, tetapi menjadi salah satu kontributor. Kontributor untuk apa? Kontributor untuk terjadinya climate change, kayak gitu. Bisa kita lihat di sini ya, karena tadi teman-teman juga udah lihat, tadi kita udah bahas juga bahwa emisi yang kita hasilkan dari limbah pangan ini luar biasa banget, jumlahnya udah nyamain sama hasil industri dan transportasi.
kayak gitu. Jadi sebenarnya bukan hanya disalahin, bukan hanya sekarang kita kalau mau ngomong bukan hanya disalahin mobil yang banyak atau kendaraan bermotor yang banyak, tapi juga ya limbah pangannya yang banyak kayak gitu. Nah, ini juga ya, selain itu baru dari makanannya aja, belum dari proses menyiapkan makanannya. Nah, karena kan seperti yang tadi kita bilang ya, misalnya kita melihat rendang nih, rendang di warung Padang yang udah ada, atau kita GoFood makanan Padang deh. Ketika kita GoFood, makanan tersebut pasti datang dengan banyak kemasan ya. Nah, sebelum makanan itu didatang ke tempat kita juga, ketika dimasak di warung Padangnya, ketika proses masak itu kan pasti juga bumbu-bumbunya, kemudian ada bahan-bahan lainnya yang kemudian menjadi limbah kayak gitu. Kemudian kemasan-kemasannya, proses ketika daging tersebut mungkin dibeli dan diantarkan ke situ, ya kita sebenarnya bukan hanya menghasilkan gas emisi dari bahan pangan itu sendiri, tetapi juga dari kemasan-kemasannya dan segala proses di rangkaian itu ya, rangkaian supply chain-nya itu yang memungkinkan sehingga makanan itu bisa sampai ke meja makan kita. Kayak gitu. Jadi sebenarnya sepiring nasi kita atau sepiring nasi Padang kita ini itu merepresentkan banyak sekali sumber daya yang apa ya, yang berkontribusi gitu di belakangnya. Jadi footprint-nya itu panjang banget. Gitu. Nah, sebenarnya buang-buang makanan ya. Sebenarnya kenapa sih gitu ya orang buang makanan? Nah, kemarin saya juga udah banyak baca-baca juga dan kita sering diskusi juga sama teman-teman di IAS dan teman-teman dari komunitas lain juga. Kenapa sih orang itu suka buang-buang makanan? Sebenarnya tidak ada alasan yang jelas kenapa orang itu suka buang makanan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya sekali-sekali waktu gitu ya, kenapa tadi buang makanan, kenapa hari ini buang makanan, kenapa tadi kamu makannya nggak habis kayak gitu. Itu kalau ditanya sebenarnya ini menurut penelitian dari Kanopi FEBU ya, ini ada 10. Yang pertama rasa. Rasanya nggak enak langsung dibuang. Terus porsinya kebanyakan. Ketika ada kandungan gizi, yang keempat tanggal kadaluarsa, kebersihan makanan, kualitas makanan, mood, bayangkan mood juga bisa bikin kita buang makanan, nggak ngabisin makanan, aku tahu pasti, karena aku juga pernah kayak gitu. Terus merek, kekenyangan, dan alergi tertentu. Ini kekenyangan mungkin bisa slash diet ya, karena biasanya suka ada alasan-alasan aneh-aneh tuh, aduh aku lagi diet, jadi aku nggak mau ngabisin makanannya, kayak gitu. Nah, di sini juga kita bisa lihat di samping sebelah sini ada fakta-fakta menarik yang dipaparkan sama Kanopi FEBUI juga. Sekitar 48 responden mereka itu menghabiskan makanannya ketika harga makanannya berada di bawah anggaran. Jadi daripada responden yang menghabiskan makanan ketika harga makanan berada di atas anggarannya. Jadi kalau makanannya mahal, dia punya motivasi untuk menghabiskan makanan tersebut. Tapi kalau makanan yang murah, motivasinya menurun. Kenapa? Karena kita suka take it granted, take it for granted gitu loh untuk makanan. Karena kita rasa ya makanan murah gitu loh. Kalau misalnya kita beli di warteg ya, murah kan? Maksudnya ya nggak nyampe 20.000 lah, atau mentok-mentok 25 lah ya, 25.000 ya. Karena saya juga suka jajan di warteg. Karena makanan yang murah, jadi kita suka mikir, ya udahlah kalau nggak habis nggak apa-apa, murah ini cuman keluarin di duit dikit doang gitu. Pasti mikirnya kayak gitu. Tapi kalau kita makan di restoran mahal, yang mungkin kita makan steak atau kita pesan salad bowl yang satu porsinya mungkin menghabiskan 70.000 atau 120.000, kita pasti punya motivasi kayak harus habis nih mahal gitu ya. Jadi mirisnya tuh kita termotivasi untuk menghabiskan makanan itu bukan karena melihat
makanannya itu sendiri, tetapi melihat harga makanan tersebut atau di mana kita makan. Kayak gitu, gengsi. Kalau kata orang sekarang, kalau makannya sampai habis tuh, ih kok kayak rakus ya, gitu. Sedih ya, padahal orang di luar sana itu nggak bisa makan karena itu kerakusan kita tadi, tamak gitu, karena beli-beli makanan doang tapi kita nggak mau ngabisin. Seperti itu. Dan di sini ada fakta menarik juga. Ini saya juga percaya sih kalau ini ya, bahwa ketika kondangan atau ketika acara-acara gitu, itu adalah lokasi yang paling sering untuk tidak menghabiskan makan. Udah tamu undangannya ngambil makanannya banyak dan nggak ngabisin makanan. Selain itu, makanan yang dari mejanya itu, dari buffetnya itu juga pasti berlebih. Menarik sekali ya. Padahal di Indonesia ini sering banget bikin kondangan. Nah, oleh karena itu memang penting sekali kita hand in hand untuk memerangi food waste ini. Nggak bisa cuman mengandalkan pemerintah. Karena saya rasa pemerintah juga pekerjaannya cukup banyak ya, dan ini sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Nggak mungkin dong pemerintah ngingetin satu persatu, ayo ngabisin makanan, ayo ngabisin makanan. Ini sebenarnya ngomongin kesadaran diri sendiri. Gitu. Ngomongin kedisiplinan diri sendiri. Gimana kamu bertanggung jawab untuk menghabiskan apa yang udah kamu pesen tadi, misalnya kalau kamu jajan di luar, atau menghabiskan makanan yang misalnya tadi kamu ambil kayak gitu. Jadi ya kalau ngambilnya segitu ya habiskan kayak gitu. Makanya orang tua kan selalu bilang ya, ambil dulu dikit-dikit, habisin, kalau kurang baru tambah. Jadi jangan maruk, jangan jangan sukanya tuh ngambil banyak-banyak, dan kalau memang tahu porsinya banyak gitu ya, kalau misalnya kita pesen makan ya sharing lah sama yang lain gitu. Selain itu juga penting banget untuk kita bisa hand in hand untuk menyebarkan awareness ini kayak gitu. Karena sekarang sih sebenarnya untuk menyebar informasi udah sangat mudah ya. Terima kasih karena kita hidup di zaman yang internetnya udah lancar banget, sosial media dan segala macamnya. Jadi kita harapannya sih memang kita bisa saat ini, apalagi anak muda, power kita tuh di situ gitu. Kita bisa ngajarin orang buat rame-rame download TikTok dan joget-joget, ya kan? Kenapa nggak kita ngajakin semua orang untuk yuk rame-rame ngabisin makanan? Sesimpel itu aja, ngabisin makanan. Bisa ya sebenarnya. Nah, ini saya ada video edukasi sedikit hasil kerjasama IAS dengan channel Kok Bisa. Sebenarnya seberapa banyak sih makanan yang terbuang di dunia. Sering banget kalau kita lapar biasanya ngambil makanannya langsung segini. Padahal pas dimakan ujung-ujungnya nggak kuat. Akhirnya makanan lezat itu pun berakhir di tong ini, dan mungkin skenario inilah yang terus terjadi di tiap restoran, supermarket, hingga acara kondangan tetangga kita. Pertanyaannya, seberapa banyakkah makanan yang terbuang sia-sia di dunia ini? Apakah kita bisa menghentikan semua kondangan di dunia ini biar tak ada lagi makanan yang disia-siakan? Menurut seorang sosiolog dari negeri Paman Sam, untuk dapat hidup, setiap manusia setidaknya harus bisa memenuhi 3 kebutuhan dasar ini. Tapi ternyata mulai dari zaman manusia masih ngebangun peradaban awal-awal sampai sekarang udah bisa nonton video dangdut di internet, 3 kebutuhan ini masih menjadi permasalahan yang masih belum bisa diselesaikan. Faktanya, sekarang masih ada 815 juta orang yang sedang kelaparan di dunia, mulai dari negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan bahkan negara kita sendiri. Percaya nggak percaya, di tengah-tengah kelaparan yang melanda, ternyata dunia tak kekurangan suplai makanan yang seperti kita kira. Bahkan bisa dikatakan berlebihan, seperti acara kondangan tetangga kita yang berlebihan sampai nutup jalan. Ya, faktanya dari seluruh suplai makanan yang ada di dunia, sepertiganya akan berakhir di tempat pembuangan. Padahal semuanya itu adalah makanan lezat yang layak dikonsumsi. Dan gak cuma itu aja, makanan menjadi food waste ini ternyata cukup untuk ngasih makan bagi 3 miliar orang sekaligus. Ternyata ini semua nggak sepenuhnya salah tetangga kita, karena menurut FAO, makanan yang dalam tanda kutip hilang ini terbuang pada saat kita melakukan proses produksi, panen, penyimpanan. Dan juga pada saat kita mengolah, mengirim, dan mengonsumsi.
Jadi gara-gara kita yang suka buang-buang makanan, kasarnya kita juga turut membuang-buang sumber energi yang digunakan dalam proses produksinya juga. Dan kabar lebih buruknya lagi, selain kita membuang sia-sia makanan yang sebetulnya bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang masih kelaparan, sisa makanan kita juga berkontribusi dalam peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer ketika membusuk. Jadi kalau kita makan, mungkin kita harus berpikir berkali-kali dulu untuk menakar porsi yang bisa kita habiskan. Karena makanan kita bukan hanya untuk kita saja, tapi untuk saudara-saudara kita yang sedang dilanda kelaparan dan juga untuk bumi kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke. Nah, semoga menarik ya videonya tadi, dan semoga bisa mengkompilasi yang sudah kita diskusikan tadi. Nah, kan berarti kan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih kita berkontribusi seperti itu untuk ketahanan pangan. Nah, di sini kita bisa lihat ini supaya summarize aja daripada kita lihat tulisan kecil-kecil banyak. Di sini FAO udah ngasih 9 tips cara kita bisa mengurangi food waste kita. Nah, yang pertama di sini ask for smaller portion. Nah, ini seperti yang tadi kita udah bahas juga, kalau misalkan teman-teman pas lagi jajan di luar, lagi makan di warteg, warung Padang, atau restoran apapun, kalau misalkan teman-teman emang udah tahu porsinya banyak, silahkan minta setengahnya aja atau didikitin aja kayak gitu. Atau misalkan emang kalau belum pernah ke situ, ya tanyakan aja ke waitersnya, apakah ini porsinya banyak, apakah ini porsinya bisa buat 2 orang. Kalau misalnya demikian kan teman-teman bisa sharing dan segala macam ya kayak gitu. Jadi itu simple act, tapi salah satu cara kita juga untuk bisa mengurangi food waste ya. Kedua, love your leftovers. Kalau misalnya memang tadi akhirnya kelebihan, udah minta sedikit tapi tetap kelebihan, ya udah bawa pulang aja, bungkus, minta bungkus. Walaupun di restoran-restoran restoran-restoran yang mahal, yang nggak usah malu gitu untuk minta bungkus. Kadang kan orang suka gitu ya, suka gengsi atau malu kayak ih rakus banget sih, udah minta dikit dibungkus lagi kayak gitu ya, karena suka gengsi. Tapi dengan kayak gitu teman-teman tuh baru aja nggak membiarkan makanan tersebut terbuang percuma kayak gitu. Dan juga kalau misalkan ketika memang udah dibungkus dibawa pulang, ya jangan cuma dianggurin di kulkas ya, jangan cuma dibiarin basi di kulkas atau malah membatu di kulkas, tapi juga dimakan gitu untuk next dinner kayak gitu. Yang ketiga ada shop smart. Ini juga jangan suka lapar mata. Jadi kalau misalkan apalagi sekarang ya selama pandemi ini, kita bisa lihat banyak orang-orang jadi lebih boros gitu ketika belanja makanan di supermarket. Jadi kayak rasanya tuh butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Jadi banyak gitu yang dibelanjakan. Padahal kan sebenarnya konsumsinya tetap sama kayak gitu. Jadi ini juga pengen ngajakin teman-teman untuk shop smart. Dihitung-hitung dulu di kulkas masih kurang apa baru belanja. Kalau misalkan memang masih ada, ya udah nggak usah belanja dulu kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat ada buy ugly fruits and vegetables. Ini juga menarik karena sebagai konsumen ya, kita sebagai konsumen, kita tuh punya tendensi untuk membeli produk yang secara penampilan pasti lebih menarik, ya kan? Pasti ya, pasti yang nggak mau lah beli apa ya? Ada sawi ini misalnya, kita mau beli sawi kiri dan kanan, yang di kiri agak kusem gitu, tapi yang kanan ini bersih, fresh. Terus kalau misalnya kita pergi ke supermarket itu kan pasti habis disemprot-semprotin air gitu ya, jadi kayak warnanya masih hijau, masih basah-basah seger kayak gitu, kayak rasa-rasanya kayak baru dipetik aja gitu. Nah, padahal sebenarnya keduanya sama saja. Nah, ugly fruits and vegetables ini sebenarnya merepresentasikan juga bahan-bahan makanan yang diproduksi tidak menggunakan pupuk atau bahan-bahan kimia lainnya. Jadi biasanya memang
makanan-makanan organik itu karena dia organik ya, jadi pasti dihinggapi hama. Tapi hamanya sebenarnya juga bukan yang berbahaya buat kita. Jadi hamanya mungkin seperti ulat kayak gitu. Jadi mungkin ada bolong-bolongnya di situ, atau mungkin warnanya tidak se-fresh sayur atau buah-buahan lain yang menggunakan pupuk dan pestisida. Tapi di situ kan lebih sehat kayak gitu. Dan justru dianjurkan untuk teman-teman belinya yang kayak gitu. Karena apa? Karena ketika kita nggak beli those ugly fruits and vegetables itu, yang jelek-jelek itu, akhirnya kemana? Akhirnya akan dibuang percuma sama supermarketnya gitu. Karena nggak ada yang beli. Nah, itu kan udah jadi food waste juga tuh, ya. Jadi mau encourage teman-teman untuk yuk beli aja yang jelek. Karena sebenarnya itu cuma penampilannya aja yang berbeda kok. Kalau dari segi kandungan, dari segi nutrisi justru mungkin lebih bagus yang jelek ya, karena yang tadi saya juga bilang itu organik, jadi nggak ada bahan-bahan kimia aneh-aneh di situ gitu. Kemudian yang kelima, check your fridge. Ini juga, tapi ini aku rasa sih teman-teman semua kulkas di rumah pada aman semua ya untuk suhunya. Jadi kalau suhunya nggak cocok kan sebenarnya makanan di dalam yang kita simpan juga bisa aja busuk atau basi ya. Jadi dicek suhunya juga penting. Kemudian yang keenam, practice FIFO, first in, first out. Ini juga menarik sekali. Ini saya lagi coba praktekin untuk saat-saat ini, gimana mengingat-ingat lagi makanan mana yang kemarin pertama kali dibeli, ya dimasak duluan lah. Karena kalau nggak kayak gitu, kalau kita cuman ngambil aja yang baru dibeli, terus ternyata sebelumnya juga masih ada di situ sayuran yang lain, ya keburu layu atau keburu busuk mungkin di dalam kulkas, dan akhirnya terbuang percuma, nggak sempat dimakan. Jadi ini penting banget juga, kita harus coba make sure mana makanan yang pertama masuk harus pertama keluar juga, harus pertama dikonsumsi. Kayak gitu. Kemudian tips yang ke-7, understand dates on your food. Ini juga penting banget. Kadang kita suka ya itu beli, tapi kita nggak ngecek ya makanannya ini kadaluarsanya kapan, busuknya kapan, atau misalnya kadang setelah dibuka harusnya dikonsumsi setelah berapa hari kayak gitu. Jadi itu penting banget juga untuk ngecek ya tanggal-tanggal penggunaan makanannya. Kemudian yang ke-8, turn waste into compost. Nah ini saya juga baru lagi mau coba, karena di sini ngekos, jadi agak susah sebenarnya untuk mengubah itu menjadi kompos. Jadi kadang saya kasihnya ke kucing gitu. Kalau ada sisa-sisa tulang, ya biasanya kan sisa makanan kita ya tulang-tulang gitu ya, itu dikasih ke kucing. Tapi ini juga sedang mencoba untuk bisa membuat kompos kayak gitu. Dan hopefully sih teman-teman semua di rumah juga bisa cobain ya, karena instead of kita buang aja diangkut sama para petugas oren, ada baiknya juga kalau kita bikin kompos, karena kalau misalkan dibawa sama petugas oren juga akhirnya cuma berair ya kayak gitu. Oke, sorry, suara apa ya tadi? Nah, selanjutnya ada sharing is caring, give to help. Ini penting banget juga. Nah, ini ada kaitannya nih sama surplus juga. Nanti mungkin Ella dan teman-teman bisa sharing lebih banyak juga. Teman-teman bisa tanya juga ke teman-teman surplus, gimana sebenarnya kalau emang makanannya kebanyakan di rumah, atau misalnya kayak tadi video tadi bikin kondangan, ya udah makanannya di sharing ke tetangga, ke orang-orang lain, atau misalkan diperbantukan ke komunitas-komunitas tertentu yang apa ya istilahnya kurang lah aksesnya untuk mendapatkan makanan bergizi kayak gitu. Oke, terakhir ini ada campaign Snap Food dari Yes Indonesia. Kita kita ngajakin orang-orang, kayaknya nggak usah di style videonya. Kita ngajakin orang-orang untuk yuk ngajakin orang-orang untuk ngabisin makanan dengan cara apa? Dengan cara take pictures, take foto gitu ya, sebelum dan sesudah kita makan. Jadi ketika piringnya masih penuh dan ketika piringnya sudah habis, nunjukin kalau aku aja makannya habis, masa kamu enggak? Gitu. Ya, teman-teman juga welcome banget untuk join campaign ini. Nah, terakhir, ini ada menarik sekali, jadi saya kutip dari FAO. Jadi, as the world's population continues to grow, our challenge shouldn't be how to grow more food, but to feed more people
while wasting less of what we already produce. Jadi semakin ke sini, semakin populasi kita bertumbuh, semakin sempit dunia ini, bumi ini ya maksudnya. Tantangan kita itu sebenarnya bukan untuk menumbuhkan lagi, bukan untuk memproduksi lagi lebih banyak bahan pangan, tetapi sebenarnya untuk memberikan lebih banyak lagi makan ke orang-orang, sementara mengurangi limbah pangan yang kita hasilkan. Kayak gitu. Itu mungkin terakhir dari saya. Terima kasih. Ya, silahkan kalau misalnya ada pertanyaan, saya kembalikan ke Ella. Oke, Kak Gita. Keren banget sih ini presentasinya gitu. Aku jadi kayak, ternyata se-urgent itu ya buat kita lebih banyak peduli sama isu makanan. Padahal kayak ya sebenarnya kita kan juga deket ya sama makanan. Tiap hari kita juga ketemu sama makanan. Ya sebenarnya upaya kita buat mendukung ketahanan pangan ini sedekat itu sebenarnya. Kayak nggak jauh-jauh lah, cuman dari makanan kita aja, dan nggak perlu usaha yang susah-susah, tapi cukup dengan kita menghabiskan aja, yang artinya juga kita ngenyangin diri sendiri, kita juga bikin diri sendiri lebih sehat, kayak gitu. Nah, mungkin, iya bener banget. Nah, teman-teman di sini, kalau misalkan mau ada yang nanya lagi, silahkan ya untuk meninggalkan pertanyaannya di kolom chat, baik di Zoom maupun di live stream. Nah, dari tadi nih juga udah ada beberapa orang ya yang udah bertanya-tanya gitu. Mungkin kita bisa mulai dari yang udah bertanya nih, Kak. Boleh, Ella. Gimana nih? Oke. Nah, ini ada yang ditanya nih, Kak, dari Nurul Dea gitu. Apa yang perlu kita lakukan agar ketahanan pangan di Indonesia bisa meningkat gitu? Sebagai mahasiswa mungkin, kayak kira-kira peran mahasiswa apa sih? Apakah kita harus melakukan kolaborasi, aksi, atau kayak gimana ya, Kak, kira-kira? Setuju. Thank you, Ella. Nah, sebenarnya sebagai mahasiswa itu, nah itu ya, itu yang menarik di sini, karena kemarin pas banget saya baru habis ngisi juga di Pelita Hati School di Jember, itu sharing-sharing soal food waste juga sama teman-teman SMP dan SMA yang masih muda-muda lagi. Dan mereka juga sempat nanya, jadi aku harus ngapain dong? Aku sebagai anak-anak ini harus ngapain? Dan aku bilang simple aja gitu loh, simple dengan cara ya udah kamu ngabisin makanan hari itu, kamu bersyukur untuk makanan yang hari itu kamu dapatkan dengan cara menghabiskan kayak gitu. Atau kalau misalkan kamu lihat mama kamu suka makan masaknya kebanyakan, ya udah bilang aja ke mama, kayaknya porsinya kebanyakan deh, ini mungkin bisa dikurangi sedikit masaknya kayak gitu. Jadi bisa cukup, jadi sekali habis kayak gitu. Nah, apalagi mahasiswa ya. Mahasiswa tuh kalau menurut saya sih jangan disamakan sama anak SMP dan anak SMA ya. Ya setuju ya Ella ya. Karena sebenarnya kita bener banget. Kita powerful banget. Lihat Mbak Ella di sini juga mahasiswa. Saya juga mahasiswa yang belum lulus, sebentar lagi mungkin. Kita bisa melakukan kita bisa melakukan kolaborasi. Mahasiswa itu kan teman-teman, kita bisa join organisasi-organisasi tertentu atau komunitas-komunitas, atau teman-teman mungkin bisa membentuk komunitas sendiri yang isinya orang-orang yang concern terhadap situasi pangan ini. Kayak gitu, kita bisa kolaborasi mungkin dengan, contohnya di sini ada Surplus ya, salah satunya yang sudah bergerak untuk ini ya Ella ya, untuk membagi-bagikan makanan ke orang-orang yang mempunyai akses terbatas terhadap makanan-makanan yang sehat ya, Ella. Nah, itu kita bisa lakukan kolaborasi seperti itu, atau mungkin kita juga bisa mulai dengan meningkatkan awareness orang-orang, karena sebenarnya anak muda banyak juga yang nggak ngabisin makanan. Nah, sedih ya. Jadi kita mungkin bisa mulai dengan ya orang bisa rame banget ya, cepet banget ya, kita kemarin di TikTok ya, demam TikTok, orang-orang tiba rame-rame banget yang joget-joget. Nah, kenapa sih kita nggak bisa bikin orang-orang tiba-tiba rame-rame ngabisin makanan? Bisa ya sebenarnya. Anak muda tuh bisa sebenarnya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya yang dibutuhkan. Sama juga di IAS Indonesia sendiri, kita sekarang sedang mengusahakan itu, bagaimana ini loh, peran anak muda itu kita jangan cuma internet dan media sosial itu jangan cuma digunakan untuk media entertainment, tapi juga untuk raising awareness untuk hal-hal yang kayak gini nih. Nah, ini sebenarnya peran mahasiswa tuh di sini gitu. Nah,
banyak banget kan anak muda yang sebenarnya kan pengguna sosial media itu rata-rata young adults ya, remaja dan young adults. Jadi ya itu, jadi harapannya sih kita bisa ningkatin awareness sama-sama. Sesimpel itu sama sekali nggak keluar biaya dan nggak keluar tenaga, simple banget karena hari-hari kita juga pasti temenannya sama apa, HP kan. Jadi sangat mudah kayak gitu. Itu sih sebenarnya mungkin bisa menjawab Mbak Nurul deh ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Iya, bener banget sih, Kak. Apalagi kayak, ya penting banget kolaborasi antara pemuda ini, apalagi kayak masa depan suatu bangsa itu katanya dari tangan pemudanya gitu. Karena nantinya kan yang akan meneruskan pembangunannya, kemajuannya, gitu-gitu. Itu dia ya, mungkin bagi peserta di sini, terutama yang generasi muda-muda nih ya, itu udah disampaikan, udah dikasih blueprint kali ya, bisa dibilang dari Kak Gita, itu bisa banget langsung kita terapin, langsung kita kolaborasi. Iya, apalagi di sini juga IAS Indonesia sangat mewadahi kan untuk secara langsung untuk di bidang pangan ini gitu. Jadi kita bisa banget sih ngelakuin kayak kolaborasi-kolaborasi ke depannya gitu. Nah, lanjut nih Kak, ada lagi banyak pertanyaan juga. Menarik banget nih, pesertanya pada antusias ya. Ada yang nanya nih dari Kak Nurul Dea juga, dan juga Kak Firda Salsabila. Cuman pertanyaan sebenarnya agak mirip gitu. Kira-kira ini lebih ke, kira-kira apa sih yang kita lakukan untuk sisa-sisa makanan gitu, mungkin yang udah terlanjur expired gitu, yang kita gagal cegah agar mereka tidak menjadi food waste mungkin ya gitu. Kira-kira bisa kita apain ya? Apakah bisa dijadikan kompos atau pakan ternak katanya gitu. Silakan Kak. Iya, sebenarnya ini pertanyaan yang bagus sekali ya dari Mbak Firda dan Mbak Nurul. Sebenarnya pertanyaannya sudah menjawab pertanyaan itu lagi. Jadi memang betul sekali, kalau misalnya ada panganan-panganan yang terlanjur expire, bisa kita jadikan kompos kayak gitu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa mencegah gitu. Jadi sebelum expire, dikonsumsi dulu kayak gitu. Tapi ya bisa dijadikan kompos. Atau kalau untuk sayur-sayur yang layu atau buah-buah yang segar itu memang bisa ya. Buah-buah yang udah nggak segar itu bisa dijadikan pakan hewan ternak. Karena saya juga pernah coba, karena di IAS kan kita punya VCP ya, Village Concept Project, jadi kita pernah ikutan ke desa juga, beraktivitas bersama para bapak dan ibu di sana, ya itu bisa digunakan ya. Tapi kalau misalnya untuk makanan-makanan kemasan yang udah expire sih, sebaiknya jangan dikasih makan ke hewan karena nggak semuanya cocok, nanti takutnya malah keracunan. Jadi bisa kita gunakan buat kompos. Begitu mungkin, semoga menjawab. Iya, bener banget. Mbak Nurul dan Firda. Itu bener banget sih, udah menjawab sendiri juga pertanyaannya. Mungkin bisa kali ya kita next time gitu kita bahas tentang kompos atau gimana gitu. Soalnya kompos ini kan juga kita ngurangin dampaknya ke lingkungan ya Kak. Tadi juga udah disampaikan, gila gede banget sih dampaknya, sekedar food waste doang tuh nyampe melebihi sektor transportasi gitu. Aku juga kayak, wow, ini adalah hal yang menurut aku, iya, padahal cuma food waste doang gitu. Siapa yang nyangka sih ternyata cuma sekedar kita buang-buang makanan tuh bisa ngerusak bumi gitu. Serem banget. Nah, lanjut lagi ya Kak. Ada pertanyaan banyak banget nih. Dari Kak Dimo juga nanya gitu. Mungkin sebenarnya berpengaruh nggak sih Kak pola konsumsi masyarakatnya gitu? Mungkin kayak lebih ke komposisi makanannya kali ya. Apakah daging atau lebih banyak yang dedaunan gitu, itu kira-kira bakal berpengaruh nggak ya untuk ketahanan pangan di Indonesia? Kalau untuk ketahanan pangan sih, ini sebenarnya kita bisa buat diskusi aja ya, karena saya juga masih bener banget. Bukan yang tahu segalanya juga, tapi ini kita berbagi informasi aja, buat diskusi juga. Sebenarnya kalau untuk ketahanan pangannya sendiri mungkin nggak mesti, karena kalau ketahanan pangan itu kan tidak harus sumber pangan tersebut diperoleh dari wilayah itu sendiri gitu. Jadi nggak harus misalnya Indonesia memenuhi sumber pangannya sendiri, nggak. Jadi kita boleh kok sumber pangan itu dari
impor atau dari tempat lain lah intinya gitu. Tetapi memang kalau komposisi pangan kita itu ada kaitannya dengan sustainable food and agriculture. Jadi keberlanjutan pangan dan pertanian kita. Kenapa kayak gitu? Karena konsumsi yang tinggi untuk daging merah maupun daging putih ya, karena ada ayam kan daging putih ya. Kemudian dan konsumsi dairy products yang tinggi itu sebenarnya berkontribusi juga terhadap penyumbang gas emisi. Jadi gas emisi yang tadi kita ngomong-ngomongin akibat pembusukan food waste itu sebenarnya juga disumbang oleh peternakan kita gitu. Jadi karena kita suka banget, doyan banget makan ayam, makan daging, makan keju, dairy products lainnya, itu ada tuh kaitannya dengan pembuangan gas emisi yang tinggi kayak gitu. Gitu sih, jadi ada kaitannya dengan itu. Makanya kan kalau misalkan teman-teman dengar pemerintah dulu pernah mencanangkan juga food diversification, gimana kita bisa makan lebih diverse lagi daripada yang sekarang. Itu mungkin semoga menjawab pertanyaannya tadi, Syah. Jelek lagi. Iya, aku mungkin lanjutin ke yang tadi aja ya, Kak. Itu bener banget sih, karena mungkin kalau misalkan peternakan kan juga butuh lebih banyak sumber daya alam ya, Kak, buat dia ngerawatnya, buat kita harus menciptakan pakan untuk pakan yang akan kita makan. Karena kita makan ternak-ternaknya gitu. Nah, apalagi juga kotorannya itu menghasilkan gas metana juga, yang gas metana tuh itu mengeluarkan gas yang sejenis ya sama food waste juga, sangat-sangat destruktif. Dia 23 kali lipat lebih bahaya daripada karbon dioksida. Betul, setuju banget. Dan itu jadi sebenarnya emang penting juga untuk kita diverse makanan kita ya, El. Iya, benar banget. Iya, jadi itu mungkin kayak yang diturunkan gitu ya dari budaya kita juga mengenai 4 sehat 5 sempurna, itu bisa banget mungkin kita terapin lagi gitu ya. Jadi ada lebih banyak sayurnya, terus juga ada nasinya dan seterusnya kayak gitu. Jadi lebih diverse, bener banget sih kata Kak Gita tadi. Iya. Nah mungkin boleh banget nih kalau ada partisipan lain yang mau nanya-nanya gitu. Tapi sambil nunggu-nunggu gitu, mungkin aku mau nanya sih, Kak, lebih ke tentang apa yang udah IAS lakukan gitu ya, Kak. Kalau misalkan mungkin di VCP project itu, Kak, itu sebenarnya apa saja sih, Kak, yang dilakukan gitu? Apakah juga turut mendukung kayak tentang pertaniannya atau pola makannya? Oke, baik. Terima kasih, Ella. Jadi, sebenarnya apa yang IAS kerjakan di VCP kita, di desa-desa mitra kita itu semuanya mendukung mendukung SDGs. Jadi dengan 3 pilar kita tadi ya, community empowerment dan sebagainya macamnya itu, kita juga mendukung SDGs. Jadi program-program yang dilaksanakan di setiap desa itu selalu apa ya bilangnya, selalu sudah punya blueprint-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi kita siapkan blueprint untuk setiap 5 tahun sekali, dan di situ yang kita kerjakan juga sangat macam-macam juga. Ada mulai dari kita ngomongin biogas, jadi kita bantu masyarakat untuk bikin biogas, kita bantu untuk bikin kandang komunal, terus macam-macam banget kita bikin kegiatan agroschooling, jadi kita asistensi mengajar gitu untuk siswa-siswa SD, SMP. Kemudian ada kita menghidupkan kembali UMKM, menambahkan produk-produk inovasi yang lebih bagus lagi. Kemudian kita ngajakin masyarakat juga untuk membuat kompos dan meminimalisir food waste juga ya, karena food waste ini kan paling besar juga itu dari rumah tangga ya. Jadi itu salah satunya, dan masih banyak lainnya. Kalau penasaran silahkan langsung cek aja teman-teman. Oke, menarik banget sih. Ini keren banget. Maksudnya kayak
untuk skala mahasiswa bisa bikin pengembangan yang jangkanya panjang. Ini benar-benar pemberdayaan masyarakat banget sih sampai ada blueprint gitu-gitunya. Mungkin buat teman-teman mahasiswa yang kayak himpunan-himpunan atau BEM ini bisa banget ya dicek blueprintnya seperti apa, bisa juga ditiru supaya kita turut benar-benar secara langsung, secara nyata mendukung ketahanan pangan Indonesia juga nih. Setuju. Iya, ada pertanyaan juga nih Kak dari Kak Steven Setiadi. Nah, kira-kira program kerja untuk mengkompres atau meminimalisir food waste yang bagi kakak sangatlah efektif selain raising awareness. Gimana Kak menurut Kak Gita? Ini adalah gimana ya, raising awareness ini? Mungkin hal lainnya yang bisa dilaksanakan itu adalah dari pemerintah juga bisa menyiapkan formula-formula khusus gitu ya, mungkin untuk peraturan publik dan segala macamnya, sehingga dari produsen-produsen makanan siap konsumsi juga bisa lebih sadar lagi dalam memproduksi makanan-makanannya. Jadi contohnya toko-toko roti atau warung-warung makan ya bisa memproduksi sesuai jumlah yang mungkin akan terjual habis ketika hari itu aja. Jadi nggak perlu ada yang bersisa, nggak perlu lagi ada yang terbuang kayak gitu. Jadi udah banyak kok komunitas-komunitas juga yang mengajak para produsen makanan siap konsumsi untuk ayo dikurangi jumlah yang diproduksi. Bukan karena nggak laku, nggak, tapi sebenarnya kita realistis aja ya dalam produksi makanan. Jadi jangan kebanyakan dan jangan kesedikitan juga. Itu sih. Iya bener banget nih, soalnya kalau misalkan kita ngomong di Indonesia sendiri itu belum ada loh kebijakan tentang food waste gitu. Jadi food waste ini justru dianggapnya sebagai limbah organik aja, beserta juga dedaunan kering kayak gitu-gitu. Padahal kan pastinya beda banget ya. Benar banget Ella. Anyway, ini di atas terima kasih Stephen Setiadi untuk pertanyaan yang menarik sekali. Ini tadi ada pertanyaan juga dari Dimo Aristu Prananda, tapi di atas mungkin nggak kebaca sama Ella ya. Aku coba copy paste ya. Oh iya, ini kalau yang Kak Dimo itu ini ya, mengenai bagaimana terhadap situasi ketahanan pangan, konsumsi daging, dan perkembangan food waste di Indonesia ya. Oh iya, ini tadi udah sempat dibahas ya tadi. Iya, udah dari Kak Dimo. Oh iya, terima kasih pertanyaannya Mas Dimo. Iya, bagus banget nih pertanyaan-pertanyaan dari pesertanya. Oh iya, iya sih bener banget tadi yang terakhir Kak Steven Setiadi. Soalnya kan SDGs nomor 12 juga bilang ya kalau misalkan yang penting tuh bukan cuman konsumsinya aja yang bertanggung jawab, tapi produksinya juga ya, Kak Gita. Jadi mungkin perlu dari setiap pihak gitu. Setuju. Nah, terus ada pertanyaan juga nih dari Kak Firda Salsabila. Menurut Kakak, apa sih gerakan masyarakat dari Kementerian Kesehatan? Apakah gerakan masyarakat Kementerian Kesehatan dapat dipromosikan bersamaan dengan gerakan mereduksi food waste dan bagaimana caranya? Oke, pertanyaannya menarik sekali Mbak Firda. Cuman sayangnya saya agak kurang aware ini dengan gerakan masyarakat Kemenkes apa ya yang dimaksudkan. Saya kurang aware soalnya dengan campaign-campaign dari kementerian. Mungkin Mbak Firda bisa sharing juga campaign apa yang dimaksudkan atau gerakan apa yang ditujukan maksudnya. Ya itu sih mungkin. Tapi yang jelas sih masalah food waste ini juga berkaitan dengan kesehatan ya. Karena limbah pangan kita tadi kan juga ngomongin gas metana tadi dan hasilnya dan dampaknya untuk bumi kan sebenarnya balik lagi ke kesehatan kita kayak gitu. Karena dengan seiringnya gas metana kan tadi kan sebagai salah satu kontributor juga ya untuk terjadinya climate change. Nah, adanya situasi climate change ini itu juga mendorong perubahan pada sistem pertanian kita. Akhirnya sistem pertanian yang
niatnya tadi kan untuk memproduksi sumber makanan untuk kita ya, itu juga harusnya beradaptasi. Akhirnya beradaptasi. Saya waktu itu pernah magang waktu di USAID, United States Agency for International Development. Kita lihat bagaimana untuk mengatasi climate change ini, para peternak ayam dan pengganti 4 sehat 5 sempurna. Ya, itu mereka akhirnya harus memposisikan banyak iklim gitu ya. Jadi mereka bikin iklim buatan gitu untuk kandangnya sehingga ayam-ayam ini nggak stres dan telur yang dihasilkan tidak kerdil dan segala macamnya kayak gitu. Jadi efeknya banyak banget. Makanya nggak heran juga kalau misalnya semakin marak ya GMO gitu. Ini ada dari Firda. Pengganti 4 sehat 5 sempurna. Iya, ini menarik banget ya, Kak Firda. Ini ada gerakan masyarakat hidup sehat nih, Kak Gita. Jadi, apa saja gerakannya itu, ada peningkatan aktivitas fisik, terus pokoknya yang mendukung kesehatan gitu, dari edukasinya, terus juga kualitas lingkungannya, sampai pencegahan penyakit, dan termasuk juga di situ ada poin makanan. Dan untuk yang kehidupan sehat ini juga mungkin lebih berfokus pada melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, ya. Terus juga memeriksa kesehatan secara berkala, gitu. Iya. Bener banget. Ini sebenarnya bisa dikombinasikan semua ya, karena ini sebenarnya kita ngomongin lifestyle di sini. Dan kalau tadi aku lihat sekilas juga bagus sekali Mbak Firda. Itu sebenarnya kita bisa jalan bersamaan ya, karena kan ini masalah food waste kan tentang makannya bisa makannya bisa habis dan juga makanan yang dikonsumsi adalah bergizi kayak gitu. Jadi bukan sekedar beli burger atau fried chicken ala-ala kayak gitu. Iya, benar banget nih. Soalnya yang penting bukan cuma kuantitas ya, tapi kualitas dari makanannya juga penting banget. Kalau kita makan cuma kayak ciki-ciki doang, gimana itu akan mendukung perkembangan otak kita juga ya, dari ciki-ciki doang gitu. Juga micin-micin misalnya. Juga tadi kalau kata Kak Gita bilangnya Indomie contohnya, itu kan mungkin ya kenyang sih, tapi apakah nutrisinya sesuai sama apa yang dibutuhkan badan kita, itu sih mungkin ya, Kak. Benar, makan tuh bukan sekedar kenyang doang, teman-teman. Iya, benar banget nih, Kak Gita. Nah, ada pertanyaan juga nih dari Kak Jeremy. Ini benar-benar menarik banget sih pertanyaannya. Sumber pangan berlimpah, tapi kelaparan di Indonesia di tingkat serius. Apa masalah utamanya yang kaya bisa makan, yang miskin nggak bisa makan? Gimana dong caranya biar yang miskin juga bisa makan? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Ini emang di sini loh fungsinya kita buat brainstorming ya. Karena dilemanya kan di sini tadi. Sumber pangan kita tuh nggak kurang, tapi berlimpah. Tapi masih ada aja yang kelaparan. Kita tadi udah lihat grafiknya, sedih sekali. Dan masih banyak juga yang menderita malnutrisi. Nah, berarti permasalahannya di mana? Adanya perbedaan akses di sini. Adanya keterbatasan akses. Keterbatasan aksesnya seperti apa? Ada dua, ekonomi dan fisik. Nah, kalau misalkan kita lihat fisik, mungkin nggak wilayah-wilayah yang terpencil justru kesulitan bahan pangan karena akses fisiknya nggak ada. Karena akses mereka untuk mendapatkan sumber pangan yang bernutrisi itu sulit kayak gitu. Jadi mungkin sulit kali ya dikirim dari Jawa atau segala macamnya, karena mungkin kalau untuk memproduksi di sana sendiri dari sumber daya alam mungkin tidak mendukung. Atau mungkin bukan sumber daya alamnya, mungkin sumber daya manusianya tidak mendukung. Nah, itu untuk keterbatasan fisiknya ya. Kemudian untuk keterbatasan ekonomi juga. Karena tadi kebiasaan kita suka buang-buang makanan, itu kan juga berkontribusi untuk raising food price ya. Jadi harga makanan kita sebenarnya semakin kesini semakin mahal. Tapi nggak kita sadarin karena naiknya pelan-pelan. Nah, akhirnya masyarakat-masyarakat kecil itu aksesnya semakin sedikit untuk beli makanan sehat. Karena lebih murah mana? Beli nasi kah atau beli mie? Beli mie kan? Beli mie dong. Iya kan? Cuman 2.000, 3.000 ya kan, Ella? Iya, udah pakai kecap lagi. Nah, itu dia. Kenyang sih, enak sih, tapi kan tidak sesuai nutrisi, tidak mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Akhirnya
apa? Malnutrisi, kelaparan akut, dan penyakit-penyakit lainnya. Gitu. Jadi masalahnya di sini kalau menurut saya itu tadi ada dua, ya akses keterbatasan akses ekonomi dan fisik. Itu mungkin Mas Jeremy semoga menjawab pertanyaan yang bagus sekali. Iya, menarik banget ya. Mungkin di sini penting juga buat kita kali ya, Kak. Jadi kalau misalkan kita mau belanja, kita milihnya yang lokal-lokal aja produknya berarti, daripada kita milih yang produknya impor-impor jauh dari Australia misalnya, atau dari Amerika misalnya. Kayak lemon, ya udah lemonnya lemon lokal aja gitu. Setuju. Karena itu juga kita memberdayakan petani kita. Karena kalau kita nggak konsumsi makanan lokal, ya petani kita jual makanan kemana dong dia? Ya kan? Iya, benar banget. Iya, benar banget. Apalagi jumlah petani di Indonesia juga lagi menurun gitu ya, Kak? Iya, ini karena kita ya banyak faktor sih. Salah satunya juga mungkin makanan lokal kurang digemari ya. Gitu. Iya, benar. Itu dia mungkin langkah yang bisa kita lakukan buat mendukung kesejahteraan sesama masyarakat Indonesia juga kali ya gitu. Jadi kita dukung juga produk lokal. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya, Kak, karena kita udah ngobrol banyak banget, nggak kerasa ya, udah hampir jam 3. Ada pertanyaan tentang dari Kak Sultan Siagian. Nah, adakah pengalaman terburuk atau kejadian yang membuat Kakak down? Atau bagaimana Kakak melewati keadaan itu sendiri dalam hal perjalanan atau peranan Kakak dalam mempertahankan sistem pangan ini gitu. Mungkin bisa diceritakan juga kan mungkin pengalaman sama IAS gitu atau di PCP misalnya. Oke, terima kasih masukan pertanyaan yang bagus sekali. Walaupun sebenarnya kita sharing aja di sini dan sebenarnya saya juga mahasiswa dan peran saya sebenarnya kecil banget, sangat kecil, apalagi saya pribadi ya, kecil sekali dibandingkan orang-orang di luar sana yang mungkin masih lebih banyak lagi, atau mungkin Ella dan teman-teman di Surplus juga sebenarnya yang kita lakukan sebenarnya kalau dibandingkan yang lain masih sangat kecil kok. Tapi ya kita berusaha sebisa mungkin ya untuk memberikan terus yang terbaik. Kalau misalkan ngomongin soal pangan, sebenarnya yang buruk, pengalaman terburuk itu lebih ke, jadi saya kan karena mahasiswa udah tua, jadi saya udah pernah KKN gitu. Waktu itu saya KKN, kebetulan saya kalau di UGM itu kita kalau KKN kita bisa pilih lokasinya di mana, terserah kita mahasiswa. Dan untuk UGM sendiri dia memang menyediakan dari Sabang sampai Merauke itu benar-benar ada semua. Gitu. Jadi kita boleh pilih di mana aja. Nah, saya pikir sih kesempatan yang baik nih. Jadi yaudah sih saya pengen yang ke tempat yang jauh sekalian jalan-jalan. Saya akhirnya pilihlah ke Jayapura. Nah, kalau misalkan di sini teman-teman ada yang belum pernah dengar Jayapura, jadi Jayapura ini adalah salah satu ibu kota provinsi apa? Provinsi Papua. Gitu. Jadi kalau di Papua kan ada 2 provinsi, ada Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Nah, saya kemarin ditempatkan di Jayapura, di ibu kota Provinsi Papuanya, dan ini kota besar. Jadi apa ya? Sudah bagus lah, maksudnya udah maju lah di sana. Udah bagus sekali, maksudnya kita kayak biasa aja gitu kalau kita di Jawa kita ngelihatnya. Biasa banget. Tapi menariknya adalah saya nggak ditempatkan di kotanya, tapi saya ditempatkan ada di satu lokasi kelurahan yang ternyata kelurahan itu cukup menutup diri dan menutup akses juga. Tapi ini cuma satu kelurahan ini doang. Menariknya di dalam satu kota itu. Dan di situ ada banyak hal-hal yang saya lihatnya miris gitu. Bahwa sebenarnya kota Jayapura itu waktu saya di sana, waktu saya KKN itu suplai pangannya ya nggak kurang gitu. Dan maksudnya bukan rata-rata juga masyarakatnya bukan masyarakat yang perekonomiannya rendah juga, enggak, karena rata-rata bagus lah di sana perekonomiannya ya gitu. Tapi sedihnya itu, dan di masyarakat di kelurahan yang saya tinggal itu untuk program KKN itu juga rata-rata pekerjaannya bagus-bagus gitu. Jadi sebenarnya akses secara ekonomi itu ada, begitu, akses secara ekonomi itu ada untuk bahan pangan. Tapi akses secara fisik juga ada sebenarnya. Tapi di sini ternyata yang menjadi hambatan itu adalah pola pikir.
mindset. Nah, ini pentingnya juga ya, karena sebenarnya kita nggak usah mengkotak-kotakan lah masyarakat di Papua dengan masyarakat Indonesia selain Papua itu berbeda, enggak. Karena kalau misalnya kita lihat mereka di sana, waktu saya di sana, makanannya itu sebenarnya pilihannya sangat sempit gitu. Jadi ya pokoknya kalau nggak nasi, ubi, ikan, terus sayur dari daun singkong, terus ada beberapa. Jadi intinya pilihannya sempit. Terus ketika saya renungkan lagi, sebenarnya ini mirip orang Indonesia keseluruhan sih. Pilihan makanan kita ya apa coba? Makanan pokoknya ya nasi doang, bener-bener cuma nasi. Makanan apa ya? Opsi makanan pokok kita. Terus habis itu lauknya ya apa sih gitu? Kalau nggak tahu, tempe, ayam, daging, ya paling cuma itu doang ya pilihan kita. Kebanyakan masyarakat luas. Kemudian sayurnya juga pasti cuma yang itu doang. Bahkan banyak yang nggak suka sayur juga, kayak gitu. Nah, jadi melihat seperti ini miris sekali, dan juga bagaimana masyarakat nggak begitu paham kenapa harus makan diverse, kenapa harus makan yang bergizi, kenapa makanan itu sebenarnya pada akhirnya efeknya itu kemana-mana gitu loh. Jadi ke perkembangan satu daerah, pertumbuhan ekonominya, segala macamnya itu semua mulai dari makanan, ya kan? Karena kalau misalkan lapar kita nggak bisa mikir ya. Iya ya, pasti ya teman-teman. Iya bener banget. Kalau lapar kan apa ya, susah gitu mikir. Apalagi coba bayangkan itu kelaparan sebentar, itu baru kelaparan 1-2 jam. Karena kalau kelaparan akut atau mungkin nutrisinya nggak mencukupi, apakah dia bisa berpikir dengan baik? Itu kan semua ya saya nggak terlalu paham ya kalau soal nutrisi bagaimana mempengaruhi tubuh kita, cuman ya itu yang selalu diajarkan ya sama guru kita juga di sekolah, bagaimana kita penting banget untuk mengkonsumsi makanan yang bernutrisi. Dan ya itu sih miris sih lihat situasi seperti itu. Jadi tapi kemudian bagaimana cara mengatasinya? Again, karena saya mahasiswa KKN, jadi saya membuatlah program-program yang bisa mengedukasi para ibu, karena ibu itu kan hingga saat ini masih menjadi pionir agen sustainable food and agriculture di skala rumah tangga gitu. Jadi kita mengedukasi para ibu, mengedukasi anak-anak juga, karena anak-anak sukanya jajan yang macam-macam dan aneh-aneh. Ya kita berbagi informasi aja. Dan ya itu sih sebenarnya yang bisa kita laksanakan. Kan nggak mungkin ya kalau saya harus masak di setiap rumah, jadi itu yang bisa kita laksanakan. Gitu sih. Iya bener, soalnya orang Indonesia juga kayak belum makan kalau belum makan nasi gitu kan. Jadi kayak iya bener. Nah, mungkin Kak Gita, kita udah ngobrol banyak banget nih ya dari isu ketahanan pangan sampai langkah nyatanya nih yang kita udah bisa upayakan, terus juga sampai ngomongin kondisi aktualnya nyampe di tingkat desa gitu kan. Nah, untuk mendukung ketahanan tersebut tuh kita udah tahu lah apa yang harus kita upayakan gitu. Mungkin sebelum kita tutup nih Kak Gita, apakah ada yang mau disampaikan Kak untuk peserta-peserta yang ada di sini nih, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube juga? Oke, thank you banget Ella. Sebenarnya sedihnya itu adalah kadang orang tuh menganggap untuk berkontribusi terhadap lingkungan itu susah. Padahal semudah menghabiskan makanan hari ini aja. Gitu. Jadi aku cuma mau ngajakin, udah deh nggak usah yang ribet-ribet. Mungkin kalau bikin kompos ribet, kalau ya bikin kompos mungkin ribet ya, atau mungkin mau ikutan campaign ribet atau segala macamnya serba ribet, mungkin hidup kamu terlalu ribet, boleh banget sesimpel ngabisin makanan hari ini itu aja, itu udah sangat membantu sekali untuk lingkungan ini. Udah sih, mungkin itu dari aku. Oh gila, singkat, padat, dan udah jelas banget ya apa yang harus kita lakuin tuh udah clear banget sih. Habis ini mungkin kita harus sama-sama ngabisin makanan kita, bener-bener ngabisin ya sampai piringnya bersih banget. Kita kayak udah nggak perlu dicuci lagi. Nggak ada, itu jorok. Oke. Nah, aku setuju banget sama segala hal yang hari ini Kak Gita ceritain, karena relate juga sih sama apa yang sama ini komunitas surplus juga observe, sama apa yang kita research gitu. Jadi kita pun pernah gitu nge-observe kayak gimana nge-handle food waste di Jakarta gitu. Di video kita ada di
YouTube juga judulnya Surplus in Action. Itu benar-benar kayak dibuang gitu aja sih, apalagi kayak restoran-restoran gitu, karena pandemi juga kan mungkin demand-nya berkurang, tapi produksinya ternyata tetap berlebih gitu. Dan misalnya kayak toko roti gitu, biasanya ada banyak rapat-rapat di kantor dan membutuhkan konsumsi, pesanan, dan seterusnya, tapi kali ini nggak ada. Nah, itu akhirnya kayak dibuang gitu aja, dan kita waktu itu ngelihatnya itu miris banget, karena itu benar-benar langsung dibuang ke TPA gitu. Nah, jadi mungkin sebagai orang-orang yang ada di sini, kita udah paham ya, kita udah lebih dapat satu langkah lebih maju lah gitu dalam bentuk kayak pengetahuan gitu bahwa kita harus mengurangi gitu. Dan juga soalnya food waste ini tuh dampaknya sampai ke aspek sosial, ekonomi, bahkan juga sampai lingkungan, dan mempengaruhi ketahanan kita juga ya, soalnya kalau misalkan food waste-nya berpengaruh ke lingkungan, nanti ada perubahan iklim segala macam, itu wah lebih kompleks lagi, mungkin itu bakal berkurang juga nanti produksi pertaniannya gitu ya Kak Gita. Apalagi ada banjir gitu-gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari Kak Gita, ya udah yang kita harus lakukan adalah untuk menghabiskan makanan kita. Itu aja udah cukup. Gampang banget dan murah banget. Oke, Kak Gita, terima kasih banyak atas penutupnya, Kak. Bagi peserta yang ada di sini, jangan lupa untuk isi link presensinya, karena itu sekali lagi untuk e-sertifikat teman-teman semua di sini. Dan bagi peserta yang masih ada di sini, jangan lupa juga bahwa dalam acara rangkaian Your Food Matters ini bakal ada Charity Campaign Arts and Creation Challenge, dan juga bakal ada talk show series, dan itu bakal seru banget sih. Dan juga teman-teman di sini berkesempatan untuk memenangkan hadiah nih dari kami, Komunitas Surplus, yaitu dengan melakukan challenge. Challenge-nya seperti apa? Bisa langsung aja ke Instagram @komunitas.surplus atau Facebook Zero Food Waste Indonesia. Dan jangan lupa juga untuk follow @iyas_Indonesia di Instagram ya. Sama kalau Kak Gita sendiri, apa Kak itunya sosial medianya? Wah, sosial media pribadi aku lumayan banget. Di Brigita Sidarta sih. Nah, itu bisa banget juga di-follow kalau misalkan penasaran lebih lanjut sama Kak Gitanya gitu. Thank you. Mungkin iya gitu. Terima kasih banyak ya Kak Gita atas waktunya untuk udah sharing banyak banget, atas pengalamannya juga. Ya itu sih udah pokoknya kita udah tahu apa yang harus kita lakuin, tinggal kita lakuin aja benar-benar. Dan mungkin untuk penutup, ini quote dari presentasi Kak Gita juga, as the world's population continues to grow, our challenge should not be how to grow more food, but to feed more people while wasting less of what we already produce. Karena kalau misalkan kita buang-buang makanan kita sendiri, artinya ada orang lain yang kelaparan, padahal harusnya itu tidak terjadi. Yeay, terima kasih Kak Gita. Terima kasih juga untuk semua partisipan di sini. Iya, terima kasih teman-teman semua yang udah join. 2, 3. Oke, kita sudah foto bareng, kita udah sharing juga. Jangan lupa sekali lagi untuk isi link presensinya ya. Terima kasih banyak Kak Gita. Terima kasih untuk semua partisipan di sini. Terima kasih Ella, Mbak Alia, dan teman-teman. Terima kasih Gita. Mungkin untuk penutupnya aku mau share video sedikit ya mengenai campaign yang akan dilakukan oleh Komunitas Surplus dalam rangka merayakan Hari Pangan Sedunia. Oke teman-teman, terima kasih